Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah atas nikmat dan karunia-Nya bisa kembali bermajlis sama-sama kita thalabul ilmi di tempat yang kita muliakan dan Allah muliakan, serta salawat dan salam juga tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di antara sebab kita berkumpul di sini yaitu ingin mengikuti dari berbagai macam ajaran-ajarannya, dan yang paling besar adalah di antaranya adalah ibadah sholat. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan gerakan sholat yang difahami oleh para sahabat, ya, bukan yang difahami oleh masing-masing dari kita, bukan kemudian seenaknya kita juga, bukan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sifatus sholah atau gerakan sholat ini mampu untuk dilakukan secara normal bagi seluruh manusia di alam semesta ini, ya. Jadi mulai dari takbiratul ihram, kemudian ruku, i'tidal, sujud, sampai tahiyat akhir, itu setiap manusia normal itu mampu untuk melaksanakan dan melakukannya, ya. Berbicara orang yang sakit, orang yang sedang tidak mampu atau tidak bisa karena di atas kendaraan, yaitu beda masalahnya. Makanya selagi kita masih Allah berikan kemampuan, dalam istilah fikihnya itu sahihan muqiman. Sahihan artinya sehat wal afiat, muqiman dalam kondisi mukim, tidak dalam kondisi safar, maka hendaknya kita ini bisa melakukan ibadah secara sempurna, ya. Kita tentunya nggak tega ketika mendapatkan sebagian dulur-dulur kaum muslimin itu sadar dan taubat dari awalnya nggak nate sholat atau malah nggak kenal sholat misalnya, sadar gelem sholat tapi sudah nggak bisa sholat secara sempurna. Kan ditemui itu, ya, kena stroke, lagi sadar, lagi gelem sholat, padahal akhirnya nggak bisa sholat berdiri, nggak bisa, ya. Sholatnya kadang ada yang duduk, ada yang baring, ya. Berarti kan nggak bisa menikmati ibadah secara sempurna. Bukan kita kemudian ngedonkan wong sing tobat, enggak. Kan kita di sini alhamdulillah dalam kondisi sehat-sehat semuanya. Artinya iman-iman. Bahkan di antara para ahli ilm, para ulama, sebagian, ya, nanti kita bawa yang rojihnya, orang yang sholat dengan gerakan yang tidak sempurna itu juga pahalanya nggak sempurna, ya kan? Sholat kan berarti sempurnanya berdiri, kata waktunya berdiri, waktunya ruku,
waktunya sujud ya sujud. Ya, tapi ada di antara kaum muslimin wal muslimat itu mungkin awalnya ngadeg. Ya, kemudian nanti rukuk sik rada iso lah. Iktidal, tapi bar ngono sujud wis gak iso kuwi. Wis harus pakai kursi. Ya, jadi sujudnya pun sudah bukan sujud yang sempurna. Sampai kemudian tahiyat. Lah orang-orang semacam ini sebagian ahli ilm menghukumi bahwa dia sholatnya sah, tetapi dia tidak bisa mendapatkan pahala sempurna sholat. Ya. Itu sebagian. Tapi yang rojeh, orang yang mendapatkan separuh dari pahala sholat secara sempurna ialah orang-orang yang sholat sunnah tapi dalam kondisi duduk atau dalam gerakan yang tidak sempurna. Kan sholat sunnah kan boleh sesekali kita nggak dalam kondisi berdiri. Umpamanya di atas kendaraan kita sholat sunnah, atau dalam kondisi kita duduk sholat sunnah, sah sholat sunnahnya. Tapi ini jumhur ulama mengkategorikan tidak mendapatkan pahala sesempurna orang yang melakukan gerakan yang normalnya. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah di dalam melakukan gerakan sujud ala sab'ati a'dhamin, yaitu dengan kondisi ada 7 tulang atau 7 sendi yang harus menyentuh lantai atau tempat sujud. Alal jabhah wa asyara biyadihi ila anfihi. Yang pertama adalah dahi atau jidat, kemudian juga sama persis dengan hidung. Kalau bahasa mudah kita ya jidat sama hidung satu organ, yaitu wajah. Wal kaffaini, dan 2 telapak tangan. Warukbataini, 2 atau sepasang dengkul. Wa atraful qadamaini, dan ujung-ujung dari kedua ujung telapak kaki kita, kanan dan kiri. Wa yaqulu, kemudian setelah kita melakukan gerakan sujud diminta untuk membaca bacaan sujud. Di antaranya yang paling masyhur adalah subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la itu bacaan sujud. Kalau bacaan ruku, pripun, Pak? Subhana rabbiyal azim. Mirip, beda di belakangnya. Kalau ruku subhana rabbiyal azim, kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Ya. Kaum muslimin dan muslimat lazimnya mengetahui perbedaan ini. Kenapa? Harapan kita tidak selen atau kewalik. Ya, terkadang sholat asar baru turu, atau sholat subuh baru bangun tidur. Ya, itu bisa kebolak-balik itu, Pak. Bacaan ruku dinggo sujud, bacaan sujud dinggo ruku. Kan berpotensi itu. Ya, ruku nyebut subhana rabbiyal a'la, umpamanya gitu. Sujud subhana rabbiyal azim. Ya, kira-kira ada nggak yang terbolak-balik itu? Mesti ada. Karena ini dibahas para ulama sampai terjadi perbedaan di antara mereka. Lah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab yang kita jadikan panduan Minhajus Salikin ini berpendapat bahwa bacaan ruku' dan sujud itu wajib sholat. Di antara wajibnya sholat.
Karena ada sebagian para ulama yang memasukkan dan mengkategorikan bacaan subhana rabbiyal azim dalam rukuk dan subhana rabbiyal a'la dalam sujud itu nggak sampai wajib, hanya sunnah. Ya, tapi kan kita ajar ini kan madhabnya madhab Syafi'i dalam masalah fikih, maka pendapat besar dari Syafi'iyah itu wajib subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal azim, baik itu bacaan rukuk maupun bacaan sujud. Artinya kalau sampai wajib sholat itu ditinggalkan atau kelupaan dan ingat pada waktu sholat yang sama, maka konsekuensinya ialah harus melakukan sujud sahwi sebelum salam sebagai penutup sholat. Saya ulangi, kita ambil sesuai dengan buku panduan bahwa bacaan dzikir sholat dalam ruku subhana rabbiyal azim, dalam sujud subhana rabbiyal a'la, kalau sampai ditinggalkan atau kebalik dan pelakunya ingat di waktu sholat yang sama, maka konsekuensinya ialah melakukan sujud sahwi sebelum salam penutupan sholat. Nah, ini langsung saya gambarkan dalam situasi dan kondisi pertama, ketika sholat sendirian. Ya, ketika sholat sendirian. Kalau sholat sendirian kan pamai kita lupa rukuk kan, baca subhana rabbiyal a'la. Ya, kemudian kita i'tidal, kemudian sujud, kita membaca subhana rabbiyal a'la. Lu kok a'lane ya? Oh, mau berarti rukuk sing luput. Nah, dia ingat berarti rukuk saya tadi bermasalah. Maka sebelum salam melakukan sujud sahwi. Ini dalam kondisi apa? Sendiri. Yang kedua, apabila kita dalam situasi makmum. Ya, kalau makmum berarti kita punya pemimpin dong. Kita punya imam di depan. Karena punya imam, terkadang kita ya fokus, khusuk, rapatek khusuk. Akhirnya bisa jadi kita lupa membacanya, bisa jadi kita kebolak-balik membacanya. Ya. Tapi karena kita makmum, dan makmum itu punya kewajiban besar, yaitu mengikuti gerakan imam. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih, karena imam itu difungsikan untuk diikuti. Kalau kita lupa nggak baca subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la, atau kita kebolak-balik di antara keduanya, tadi kan konsekuensinya kita harus sujud sahwi. Lah kita bareng imam itu dari awal. Dari rakaat awal kita sudah bersama imam. Mosok kemudian imam salam awake dhewe sujud sahwi, berarti tidak perlu. Ya. Jadi kalau kita kondisi dan situasinya makmuman, maka kita tidak perlu sujud sahwi meskipun bacaan rukuk maupun sujud kita bermasalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita kondisinya makmuman tapi masbuk, bisa kan? Kita makmuman tapi masbuk, ya, umpamanya ikut di rakaat kedua, atau kalau sholat yang 4 rakaat ikut di rakaat ketiga atau baru rakaat keempat masuk bersama imam. Otomatis kan
imam salam masih punya utang rakaat, ngadeg meneh, menyempurnakan sholatnya. Nah, dilihat kondisinya seperti ini dan dia bermasalah dalam bacaan rukuk dan sujudnya atau salah satu di antara keduanya, maka sebelum salam dia juga berkonsekuensi untuk sujud sahwi. Kan sudah lepas dari imam kan? Imam sudah salam duluan, kita masbuk. Dan di antara sholat entah yang tadi bareng imam atau yang menyelesaikan sendiri masbuknya, ternyata ada kebolak-balik antara subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la, maka sebelum salam kita sujud lagi, dikenal dengan sujud sahwi, dan nanti ada pembahasan khususnya. Ya, jadi ada berapa? 3 kondisi ya. Kondisi lek sholat dewian, ya sudah, berarti sujud sahwi. Kondisi kalau makmuman dari awal bareng imam aman. Ya, makanya paling enak itu sudah di makmum memang. Ya kan, dari takbiratul ihram melu imam, wah itu udah nikmat sekali. Yang ketiga, jika menjadi makmum tapi masih punya kewajiban menyempurnakan sholat karena masbuk, tetap melakukan gerakan sujud sahwi sebelum salam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gerakan sujud merupakan gerakan yang paling dikhususkan dalam sholat. Ya, sampai tempatnya saja dikenal dengan masjid. Masjid itu kan namanya isi makan, ya, jadi sebuah tempat dari tasrifan sajada yasjudu, ya, sujud, tempat untuk sujud. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dan mensifati para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang ruka'an sujada, orang yang banyak rukuknya dan banyak sujudnya. Tidak disebut orang yang banyak sholatnya, enggak, tapi yang banyak rukuknya, banyak sujudnya. Karena ibadah sujud sebagaimana gerakan yang telah kita ambil, antara wajah, dengkul, kaki sejajar rendah semuanya, dan itu bukti ketidak punya kekuatan dan daya upaya kita selaku manusia. Zikirnya pun juga kita membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, zat yang maha tinggi. Kita yang rendah, kita nggak punya kekuatan, ya. Maka gerakan sujud adalah gerakan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi para hambanya, ya. Makanya kalau dalam tema sholat, jenengan telat sholat masbuk, kemudian lihat gerakan imam dan jamaah soft depan sampean itu rukuk maupun sujud, ojo diinteni mas, ya, ngenteni ngadeg rakaat selanjutnya, nggak usah, ikuti, ya, ikuti. Mbok menawa masih ketemu rukuk, masih kena rakaat. Kalau nggak ketemu rukuk bersama imam, pamannya sudah iktidal atau sujud, ikuti saja. Meskipun tidak mendapatkan rakaat bersama imam, tapi tercatat. Berarti kan kalau kita nambahi sempurnanya sholat itu kan plus sujudnya lebih banyak. Ya, bukan berarti terus ngajari sholat masbuk terus, ora ya. Tapi kalau memang kondisinya masbuk dan imam bersama jamaah yang lainnya sujud, jangan ngenteni kudu tekan ngadeg neh jamaahnya, bukan. Tapi dengan cara
sujud. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala memperbanyak sujud atau gerakan sujud. Ya, ini karena gerakan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai. Ya, dan Rasul juga menggambarkan sedekat-dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dalam gerakan sujud. Maka fad'u fihi, maka berdoalah kalian dalam kondisi tersebut. Karena itu kondisi yang kita sangat menunjukkan kerendahan. Ya, makanya dilarang sujud kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, meskipun kepada malaikat, kepada para nabi, kepada orang-orang yang soleh, ya, apalagi yang lebih buruk daripada itu. Ya. Ini kalau bicaranya tauhid, bicaranya akidah, termasuk larangan kita sujud kepada orang tua. Ya, sujud. Ya, sujud mencium kakinya, atau istri sujud mencium kaki suami. Nah, ini dilarang dalam syariat. Meskipun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lau umirtu," kalau seandainya aku diperintahkan ada hamba yang sujud kepada hamba yang lain, maka pasti aku akan perintahkan sujudnya para istri untuk atau kepada suaminya. Bukan berarti bolehnya istri sujud di hadapan suaminya, enggak. Itu menunjukkan kehormatan dan kemuliaan suami, harga diri seorang kepala rumah tangga di hadapan istri. Artinya larangan sujudnya tetap nempel. Ya. Begitu juga anak kepada orang tuanya. Masih banyak cara kita berbakti kepada orang tua, tidak harus kemudian kita melakukan hal-hal yang terlarang di luar dari syariat dan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu orang yang paling bertakwa. Kemudian Uwais Al-Qarni itu manusia di antara manusia yang paling berbakti kepada orang tua. Masih ada Abu Hurairah, sahabat yang berbakti kepada orang tua. Putra-putra para sahabat, mereka adalah orang-orang atau generasi yang menjadi percontohan bakti kepada orang tua. Ya, tapi tidak ada riwayat mereka sampai sujud-sujud di hadapan orang tuanya. Bahkan pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, ketika didakwai untuk masuk Islam, untuk mengucapkan la ilaha illallah, tapi nggak mau, itu pun pernah mengatakan tidak ada agama yang paling sempurna syariatnya melebihi agamanya keponakanku, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat pujian dari Abu Thalib, cuma Abu Thalib sendiri nggak masuk Islam. Jadi intinya bahwa sujud itu hanya kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu kepada makhluk, rakyat kepada penguasanya, murid kepada gurunya, dan semisalnya. Kemudian summa yukabbir, kemudian bertakbir tanpa mengangkat tangan, Allahu Akbar, wa yajlisu ala rijlihil yusra, kemudian duduk dengan bertumpu di atas kaki sebelah kiri. Wa yansabul yumna wa yunsabul yumna wa huwal iftirash. Ya. Dan ditegakkannya kaki sebelah kanan. Inilah yang disebut dengan iftirash. Ya.
Berarti ini gerakan apa? Duduk di antara dua sujud. Nantinya juga sama dengan duduk tahiyat awal. Ya, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam paling sering melakukan gerakan ini dengan iftirash. Karena ada riwayat dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya, Rasul duduknya seperti ini, yaitu dengan duduk iqa'. Kata Abdullah ibnu Abbas, ha hiya minas sunnah. Iya, seperti itu juga bagian dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi yang paling masyhur adalah iftirash. Ya, iftirash itu jadi kita duduk, mohon maaf, pantat kita ini bertumpu dengan kaki sebelah kiri. Adapun sebelah kanan ditegakkan. Ya, prakteknya yo. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua gerakan tadi, iftirash sama iqa'. Yang paling mudah dulu ya, yang iqa' ini pernah dilakukan Rasul tetapi tidak sesering ketika iftirash. Ya, iqa' itu ada yang sesuai sunnah, ada yang dilarang. Karena ada istilah iqa'ul kalbi. Iqa'-nya anjing, ya itu dilarang. Ya, ada juga al-iqtirash, bukan iftirash tapi al-iqtirash atau kursa, itu juga dilarang di dalam sholat. Ya, jadi kalau iqa' yang benar itu dalam kondisi seperti ini namanya iqa' yang benar. Ini berarti membahasakan gimana, Mas? Mengini ya. Ya nanti iki mamane streaming iki opo Ustaz iki mengini iki opo ora gitu. Ya, ini namanya iqa' yang benar. Iqa' yang dilarang tuh ini, Mas. Ya, ini namanya iqa' kalbi. Ya, kayak anjing. Ini yang dilarang. Enggak boleh kita duduk di antara dua sujud kemudian tahiyat seperti ini. Ya, atau tadi yang kedua adalah iftirash. Ini yang paling sering dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertumpu di atas kaki sebelah kiri. Ya, ini kaki sebelah kirinya buat tumpuan. Jadi bokonge dhewe apa jenenge? Ngidak sikil kiwa, kemudian kaki kanan ditegakkan. Tegak berarti enggak boleh seperti ini dalam kondisi normal. Ya, ditegakkan dan beberapa jari yang bisa nyentuh lantai menghadap ke kiblat. Ya, berarti ditekuk, entah kena jempolnya atau sama sampingnya jempol. Ini yang paling sering Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan untuk duduk di antara dua sujud dan tahiyat awal. Kemudian ada yang dilarang. Seperti apa iftirash yang dilarang? Itu seperti ini, nggak boleh. Ya, ini kan juga ada tumpuan nih. Enek wong gerakan salat ngono, nah itu sampai para ulama membatalkannya. Jadi nggak boleh kayak di nongkrong neng kloset nih, Mas ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tadi sifat atau karakter kakinya. Sekarang karakter tangannya, itu tangan sejajar dengan paha. Artinya tidak perlu dilebarkan. Ketika kita duduk di antara dua sujud tadi, gerakan kakinya sudah selesai. Kemudian gerakan tangannya, tangan itu sejajar dengan paha. Berarti lah perlu ini maksudnya, Mas. Ya, ini kan berarti kan terlalu lebar dari paha, sudah seukuran dengan paha.
dan telak ujung-ujung jemari tangan ini juga diarahkan ke kiblat. Berarti kan kalau ada anggap ki madem ngulon berarti ngene. Ya, jangan gini. Ya, tapi dihadapkan ke arah kiblat. Nah, di mana letak telapak tangan baik kanan atau kiri diletakkan di paha maksimal dengkul. Ya, maksimal dengkul. Jadi nggak boleh diletakkan di lantai seperti ini, ya, atau seperti ini. Nggak boleh, Mas. Ya, jadi duduk di antara dua sujud. Rabbi firli, nggak boleh. Ya, ini juga termasuk gerakan duduk yang dilarang dalam sholat. Ya, karena nanti ada beberapa cara duduk-duduk yang tidak diridhoi oleh syariat. Ya, ketika dalam sholat, ketika mendengarkan khutbah Jumat, ya, atau ketika duduk-duduk secara umum mutlak, ya, kecuali kalau kita punya sesuatu yang uzur di dalamnya itu baru diperbolehkan. Itu yang disebut dengan iftirash tadi. Jadi ada dua, boleh kita lakukan dua-duanya. Ya, jadi mau iftirash ataupun iqa, ya, itu boleh dilakukan. Cuma kalau Rasulullah SAW sering mana yang beliau kerjakan, jawabannya yang iftirash. Ya, yang iqa beliau juga sering, cuma tidak sesering beliau mengerjakan iftirash. Ya. Wa yaf'alu dzalika, dan Rasul melakukan gerakan itu fi jami'i jalasatis shalah, di seluruh duduk-duduk dalam gerakan salat, illa fit tasyahudil akhiri, kecuali ketika gerakan tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir fa innahu yatawarraq, yaitu duduk dengan tawarruk. Tawarruk itu bagaimana? Bi an yajlisa 'alal ardi, yaitu bokonge dhewe langsung bertumpu kepada tempat sujud atau lantai. Wa yakhruj rijluhul yusra minal khalfil aimani, ya, sedangkan sikil kiwa, ya, karena bokong sudah bertumpu ke lantai, maka sikil sebelah kiwa mesti mak bedunduk, ya, menembus, ya, sikil bagian kanan. Ya enggak, Pak? Kan ini itu kan. Nah, otomatis kan mak bedunduk di sebelah kanan. Ya, kalau yang iftirash tadi kan dilunggoi, tapi kalau tawarruk kan otomatis dia akan berjumpa dengan kaki kanan yang tetap ditegakkan sebagaimana kaki kanan ketika tasyahud awal maupun duduk di antara dua sholat. Kemudian bacaan wa yaqulu, dan zikirnya duduk di antara dua sujud ini yang paling ringkes adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah, ampuni aku, ampuni aku. Kalau yang pengen agak panjang, Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini. Ya, itu menurut riwayat-riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, kemudian Al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahumullahu tabaraka wa taala. Tsumma yasjudu ats-tsaniyah kal ula. Berarti kalau nanti di gerakan rakaat yang kedua ada gerakan sujud, ya berarti kayak sujud yang tadi. Ada gerakan duduk di antara dua sujud, ya berarti seperti sebelumnya, nggak ada bedanya. Ya. Tsumma yanhad mukabbiran ala
suduri qadamaihi. Kemudian kalau mau pindah ke rakaat berikutnya, yanhad mukabbiran, dia bangkit dengan bertakbir Allahu Akbar, tapi juga bertumpu terlebih dahulu dengan kaki-kakinya atau ujung dari tumit-tumitnya atau kodamnya. Ya, jadi maksudnya gimana? Kita tidak boleh bersujud langsung ngadeg. Iso ora Mas ya? Lek wong lemu jelas ra iso niku. Ya kan? Jadi bersujud langsung ya ngadeg ini. Ya, itu nggak boleh, tapi harus ada gerakan duduk dulu sebentar, kemudian berdiri, atau setidaknya semi duduk baru kemudian berdiri. Berdiri untuk tegak kembali, wa yusolli rakaat tsaniyah kal ula, kemudian mengerjakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama atau sebelumnya. Tsumma yajlis litasyahudil awal, kemudian duduk untuk tasyahud awal karena ini masuk rakaat yang kedua. Wasifatuhu, dan caranya ketika tasyahud awal bagaimana bacanya? At-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi tasyahud awal itu berhenti dengan berhentinya kita syahadat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Kemudian kita bangkit lagi untuk masuk ke rakaat ketiga kalau kita ternyata sampai 3 rakaat seperti maghrib atau 4 rakaat seperti sholat-sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Nah, kemudian setelah ada tasyahud akhir, maka ada tambahan bacaannya. Setelah tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau muhammadan abduhu wa rasuluh, tambahannya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan tasyahud akhir. Baru nanti ada tambahan doa-doa seperti doa perlindungan diri dari fitnahnya Dajjal. Tapi sebelum itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kami memberikan nasihat untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian bahwa zikir dalam sholat itu tauqifi. Ya, zikir dalam sholat itu tauqifi. Tauqifi berarti kita copy paste, njupuk langsung, gak iso diutak-atik. Ya, tidak semau kita menambahi atau mengurangi dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena muncul komplain Pak, ya, karena yang kita ngaji itu kan nggak di satu tempat saja ya, ada di tempat lain. Yumbuh pas kui jamaah rodok ngantuk apa piye gitu ya. Wah, intinya itu menyebarkan statement saya, ya, statement saya. Ustadz Iqbal ki ora oleh. Kan ada orang yang zikir dalam kondisi umum, ya, jadi pas hajatan kalau nggak salah, pengennya ya bantu-bantu tapi tidak lupa zikir. Kemudian orang ini berzikir astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kemudian orang ini meluruskan tapi gak lurus. Ora oleh ya istighfar kaya ngono. Jare sapa? Ustaz Iqbal nglarang.
Istighfar ki ora astagfirullahaladzim, cukup astagfirullah tok. Ya, itu. Ini berarti kan mengatasnamakan statement saya, dan saya akui saya pernah menerangkan itu, tapi dalam kondisi zikir ba'da sholat. Karena itu masih satu paket. Karena Rasulullah SAW ketika menutup sholat dengan salam ke kanan dan ke kiri, assalamualaikum, assalamualaikum, beliau langsung beristighfar salatan, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, gitu kan. Nah, yang saya keluarkan statementnya itu, jangan merubah lafal istighfarnya supaya naik dewe di dalam zikir sholat dan ba'da sholat ini. Ya, kalau di luar sholat sampean mbak nyapu, ya, mbak kelut-kelut masjid, astagfirullahaladzim, boleh monggo silakan, ya kan, silakan, nggak ngelarang saya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, monggo silakan. Tapi yang di waktu sholat atau yang satu paket dengan gerakan sholat yang dicontohkan Nabi, jangan, karena kita ibadah sholat itu tauqifiyah. Ya, Nabi SAW sebelum sholat langsung beliau persiapan hadap kiblat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nabi tidak pernah mencontohkan saat durunge takbiratul ihram baca Al-Fatihah sik. Ya, baca Qul Hu sik, baca An-Nas, Al-Falaq. Jadi sebelum takbiratul ihram Al-Fatihah sik, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian takbiratul ihram. Bener apa enggak ini? Sekarang bener apa enggak? Ya enggak bener. Kenapa kita yakin dan tegas enggak bener? Karena Rasul enggak mencontohkan itu. Malah bar Al-Fatihah mbok waca kulhune malah oleh kuwi. Arep ben salat kaya ngono, biasane ya ngono wae kok. Ya kan? Kan menjadi langganan surat yang paling sering dibaca ba'dal Fatihah ya kulhu, Anas ngono. Ya ora apa-apa, malah habis Al-Fatihah baca kulhu, baca Anas, monggo silahkan. Mau setiap sholat diwaca kuwi gak apa-apa. Tapi tolong sebelum sholat gak perlu baca itu. Jangan kemudian dibilang suatu ini ngomong Al-Ikhlas ora apik. Siapa bilang? Kulhu sae, Pak, Anas sae, Al-Fatihah sae. Cuma waktunya itu ada. Jangan kemudian kita seenak sendiri, karena ibadah itu sudah dicontohkan. Paham gak ini ya? Jadi ketika kami menyebut bahwa zikir astagfirullah, 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 itu yang ketika habis salam. Jangan ditambah-tambahi, karena itu sudah pakemnya. Di luar itu monggo silahkan. Termasuk dalam tahiyat akhir kita menyisipkan dan menambahi sayyidina dalam sholawat kita. Ya, karena tidak ada riwayat yang sahih yang menyebut Nabi dan para sahabat menambahkan sayyidina. Ya, tolong jangan disalah pahami lagi ki. Sate ora oleh enggak sayyidina. Lep neng jobo salat karepe sampean wis. Ya, mame di luar salat. Jamaah, ya, kita tutup kajian ini dengan kita juga bersolawat kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya pakai Sayyiduna. Ya, saya nggak menyalahkan lafaz Sayyidina, tapi tolong di tasyahud akhir jangan dipakai, karena riwayat tidak ada yang menggunakan lafal Sayyidina. Sekarang Abu Bakar tetap ingin memuliakan Nabi, Umar bin Khattab tetap ingin memuliakan Nabi. Ya, sahabat-sahabat pasti cinta pada Nabi, melebihi cinta kita kepada Nabi. Tapi mereka tidak ada satupun yang menambahi sayyidina. Jadi cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak perlu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Maka sayyidina yang dimasukkan ke dalam bacaan salat tahiyat akhir itu hendaknya kita hapus, ya, karena memang tidak ada riwayat
yang sahih yang menunjukkan orang-orang yang lebih soleh daripada kita, yang terlebih dahulu menimba ilmu langsung dari Nabi, memakai lafadz sayyidina. Tapi kalau di luar sholat, monggo silahkan ya, mau sayyid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka silahkan. Tapi kalau di dalam bacaan sholat itu sifatnya tauqifi, iman-iman. Kalau kita mengerjakan sudah diberikan contoh, tapi kita tidak mendapatkan keabsahan itu yang kita khawatirkan. Makanya bagus sekali itu ketika ada meme di sosial media, bal-balan offset itu loh ya. Jadi seindah apapun engkau itu memasukkan bola ke gawang lawan, muar nganggo sundulan, wis ya, sundulan mengisor namanya. Orang itu mau sundulan menduur, sundulan mengisor apa yang delosor, atau mungkin dengan salto, atau mungkin dengan kayang, indah golnya itu. Tapi offset, kira-kira sama wasit diakui apa dianulir? Diakui apa dianulir? Dianulir tetap ya, nggak bakal nyemprit ke gawang, ke garis tengah, nggak mungkin. Wis balik lagi ke gawang apa kiper. Ya, begitu juga dengan ibadah kita. Seindah apapun pikiran kita, sebaik apapun menurut kita, api iki mesti api iki, mosok ngene elek. Tapi karena tidak ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang difahami oleh para sahabat, maka ya itu tadi, arek api kaya apa, tapi bukannya malah sah, tapi malah dianulir. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, kita cukupkan. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.